Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berkewajiban terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Bersyukur sinkron antara lisan kita dengan hati kita dan juga dengan perbuatan anggota badan kita memanfaatkan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita pada kesempatan malam hari ini biiznillah dan izin Allah taala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini masuk hadis ke-560 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul bakhiri wal munfiki kamathali rajulaini alaihima jubbatan min hadidin min thudiyihima ila taraqihima. Kata Rasulullah SAW membuat perumpamaan, dan ini salah satu metode dakwah Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya.
banyak membuat perumpamaan untuk memudahkan kita memahami tentang sesuatu yang dimaksud. Di sini tentang orang bakhil dan orang yang gemar berinfak, orang dermawan. Kata beliau, "Matsalul bakhili wal munfik." Ini perumpamaan dua sisi yang bertolak belakang. Satu bakhil, satu gemar berinfak, dermawan. Kata beliau, "Kamatsali rajulaini 'alaihima jubbatan." Perumpamaannya seperti dua orang laki-laki yang masing-masingnya mengenakan jubbah. Jubbah jadi bahasa kita ya, ini seperti ini. Namun dalam riwayat lain dikatakan junnatan. Ba-nya diganti dengan nun. Maknanya baju yang semacam rompi yang zaman dulu dipakai untuk baju perang. Maksudnya sama sebetulnya ya. Min hadid, bahannya dari besi. Namun ukurannya min thudihima ila tarokihima, hanya seukuran dada sampai ke tulang selangkah, tulang yang ada di sini, kecil. Fa'amal munfiq, adapun orang yang gemar berinfak, fala yunfiku illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fwa atharahu. Adapun orang yang gemar berinfak, tidaklah dia berinfak melainkan jubahnya atau ya, rompinya yang terbuat dari besi tadi semakin melebar, longgar dan lebar hingga menutupi jari jemari kaki dan tangannya, semakin melindungi ya. Tiap kali berinfak, jubahnya tadi atau rompinya tadi semakin melebar ya, dan semakin longgar. Wa ammal bakhil, sebaliknya adapun orang yang bakhil, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halaqatin makanaha fahuwa yuwasi'uha fala tattasi'. Adapun orang yang bakhil, ini bakhil bahasa Arab ya, bahasa kita kikir, pelit, sejawanya medit gitu kan. Sama ini sebetulnya ya. Gambarannya kalau dia tidak ingin berinfak padahal ada peluang berinfak, di hadapannya ada peluang dan dia ada potensi berinfak. Orang mampu dan ada potensi ya, ada peluang, namun dia tidak mau, melainkan rompinya tadi semakin menyempit dan semakin melekat ke tubuhnya, membuat dia sesak. Dia ingin melonggarkannya dan membuatnya luas, namun tidak mampu melonggarkannya. Terhimpit oleh kebakhilannya yang diibaratkan dengan baju besi yang melekat di tubuhnya. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gambaran ini menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ingin memotivasi agar orang itu gemar berinfak, maka dia akan lapang hidupnya, akan mudah urusannya, akan terlindungi dari hal-hal yang memadaratkannya. Dan beliau Rasulullah SAW juga memperingatkan dari kebakhilan. Orang yang bakhil itu menyusahkan dirinya, menyempitkan urusan dirinya. Dan juga dari gambaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini, para ulama menjelaskan bahwa orang yang berinfak akan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Adapun orang bakhil sebaliknya, dia sebagaimana mempersulit dirinya juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya dunia dan akhirat. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang gemar berinfak ini
berpeluang terhindar dari madharat dan terampuni dosa-dosanya. Adapun sebaliknya orang bakhil ini malah justru berpeluang kena madharat karena pelindungnya saja menyakitkan dia, ya, pelindungnya saja menyempit dan ya menghimpit dia, menyusahkan. Hartanya malah menyusahkannya. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, muthila lahu maluhu syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah ya'khudhu bilahzamatayhi yani bisyirqatayhi yaqulu ana maluk ana kanzuk thumma ta'ala hadhil ayah wala yakhsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih ila akhiril ayah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah berikan padanya harta, kelapangan harta, namun tidak menunaikan zakatnya. Kalau orang tidak menunaikan zakat, apalagi sedekah. Karena zakat ini wajib bagi orang yang memiliki harta mencapai nisab, ya, dengan ketentuan-ketentuannya tentunya. Muthila lahu maluhu, hartanya akan dijadikan oleh Allah Ta'ala bagi dia sebagai ular yang besar yang memiliki dua tanduk. Allah Ta'ala melilitkan ular itu kepadanya nanti pada hari kiamat sampai mencekiknya, dan ular itu mengatakan, ana maluk, saya ini hartamu dulu, ana kanzuk, saya ini simpanan hartamu. Kemudian dibacakan kepadanya ayat dalam surah Ali Imran 180, wala yakhsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khaira. Janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka, janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepadanya, mereka menyangka, ya, bahwa itu kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan yang namanya kebakhilan itu keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhiru bihi yaumal qiyamah. Akan dililitkan kepada mereka apa yang mereka bakhilkan, harta yang mereka pegang, miliki tanpa mau dikeluarkan untuk zakat, sedekah, infak atau lainnya nanti pada hari kiamat dalam bentuk ular sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang seringkali pikiran kita terbalik dengan kenyataan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bakhil sering menyangka bahwa apa yang dia simpen, dia tidak mau mengeluarkan, ya sudah capek-capek kerja keras banting tulang kok dikeluarkan begitu saja untuk orang lain. Ya, dia pikir untuk masa depannya, barangkali nanti terjadi begini dan begini, akhirnya dia banyak ya menahan hartanya. Dia menyangka itu kebaikan, padahal itu karunia dari Allah. Dia tahan, padahal itu keburukan bagi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk keburukannya nanti pada hari kiamat, harta mereka akan menyiksa mereka dalam bentuk ular yang melilit mereka. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang mau bersedekah, hidupnya lapang, jiwanya jadi tentram, ya. Di samping demikian, harta yang disedekahkan diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan
orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti perumpamaannya satu biji padi misalnya, ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap satu tangkainya ada 100 biji. Berarti dari satu harta, 1 rupiah misalnya yang dia infakkan, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan itu pun bukan batasan, karena Allah Ta'ala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Maha luas rizkinya dan maha mengetahui dengan apa yang diinfakkan oleh hamba-hambanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwa orang yang bakhil ini hakikatnya menyusahkan dirinya sendiri, walaupun kadang merasa ingin membahagiakannya dengan menumpuk harta, dengan menahan harta, dengan tidak mengeluarkan untuk orang lain. Kemudian masuk pada hadis berikutnya, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalu Allahu illa thayyib, fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mathalal jabal. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah bi'idli tamratin, dengan sesuatu yang seukuran kurma, min kasbin thayyib, dari hasil usaha yang halal lagi baik, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminih, dan Allah Ta'ala menerima dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah Ta'ala mengembangkan harta sedekah tersebut dari harta yang halal lagi baik, yang thayyib, sebagaimana salah satu kalian mengembangkan satu biji hingga menjadi seperti gunung. Muttafaqun alaih. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran-gambaran untuk motivasi agar diri kita mau bersemangat berbagi, bukan sekadar kemanusiaan. Karena sekarang yang sering digembar-gemborkan, ya, berbagi semata-mata kemanusiaan. Bagi seorang muslim lebih tinggi daripada sekadar kemanusiaan, tapi karena perkara ilahi, perkara ketuhanan. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang semata-mata kemanusiaan, seringkali yang ada dalam benaknya untuk mendapatkan keridhaan manusia. Ya, ini sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amalan baik namun hanya terbatas dalam urusan dunia. Adapun seorang muslim kalau dia berbagi dalam bentuk zakatnya, sedekahnya, infaknya dan lain-lainnya, seperti misalnya yang sedang gencar-gencarnya sekarang ke daerah bencana, Cianjur misalnya, seorang muslim tak kalah menyisihkan hartanya untuk korban bencana. Betul ada dorongan kemanusiaan, tapi niatnya yang utama ini perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan motivasi dari motivasi yang disampaikan Rasulullah SAW ini memang agar memunculkan angan-angan kita dengan sedekah itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa disebutkan keutamaan-keutamaan yang begitu banyak dengan gambaran-gambaran yang ya cukup besar gambarannya, ya, dari satu harta yang kecil hanya sekitar mungkin beberapa biji kurma
diinfakkan bisa menjadi seperti sebuah gunung. Itu menunjukkan agar kita itu lepas dari kebakhilan kita. Karena jiwa kita asalnya itu sayang dengan miliknya, terlalu cinta dengan apa yang dimilikinya, sulit untuk mengeluarkan. Namun seorang mukmin tak kala tahu bahwa ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih dicintai lagi, dia mengeluarkannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai lagi, yang lebih baik lagi. Jangan seperti orang yang bakhil menganggapnya kebakhilan itu kebaikan. Itu yang mengandalkan logika, ya, yang mengandalkan pikiran manusia semata. Adapun bimbingan Rasulullah SAW sebagaimana bimbingan Al-Quran menanamkan bahwa sedekah kita, infak kita, atau bahkan zakat kita itu kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Dan sebagai tambahan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ya, dari gambar ini bahwa orang yang bersedekah dengan adanya motivasi dari Rasulullah SAW ini membuat bahwa sedekah itu memang tidak mengurangi harta. Ya, justru itu merupakan investasi untuk membuat jiwanya lapang, membuat hatinya tentram. Dan ini menjadi kebahagiaannya seorang mukmin yang betul-betul beriman, percaya dengan janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan antara yang sama-sama berbagi namun landasannya semata-mata kemanusiaan. Kalau masalah berbagi banyak orang yang mau berbagi, sampai orang-orang kafir, ya, yang hartanya triliunan, mereka sampai bikin yayasan sosial untuk menyalurkan hartanya. Buat apa lagi? Untuk berbagi demi kemanusiaan katanya. Ya mereka semata-mata manusia, ya, sesuai dengan kadar, ya, keadaan orangnya, sesuai dengan kadar pikirannya dan keyakinannya. Adapun seorang mukmin terbedakan dari sisi ini, bahwa yang melandasinya bukan semata-mata kemanusiaan, tapi memang perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan motivasi yang sangat luar biasa. Adapun kebakhilan ini berimbas pada kejiwaan seorang, ya. Walaupun kadang orangnya tidak merasa, padahal dia orang yang tertekan dengan bakhilnya, ya. Karena orang yang bakhil ini tak kalah hartanya berkurang, itu merasa tersiksa, penuh penyesalan, ketunan bahasa kitanya, ya. Tak kalah dia mengeluarkan harta terlalu mahal, terlalu banyak, menyesal. Beli barang misalnya, ya. Tak kalah ditanya teman, berapa harga ini? Ini saya beli harga 50.000. Wah, kemahalan. Kemarin di sana jual cuma 30. Nyeselnya luar biasa karena orang bakhil. Tapi kalau orang yang terbiasa untuk berbagi, oh enggak apa-apa, selisihnya semoga jadi keberkahan bagi, ya, pedagangnya. Karena memang pedagang satu dan lainnya berbeda-beda, ya. Kadang ada bisa menjual harga murah, kadang ada yang bisa jual dengan harga mahal. Tak kala orang itu terbiasa berbagi, bersedekah, dalam kondisi seperti itu pun dia lapang dada, gak terus menyesali apa yang sudah terjadi. Kalau orang bakhil, sesek, kenapa kemarin saya enggak nawar, kenapa terlalu mahal dan seterusnya. Ada musibah, orang bakhil itu juga demikian, tersiksa hatinya. Dompetnya hilang misalnya, ada uangnya, yang kembali cuma identitas dan surat-suratnya. Orang bakhil tersiksa sekali. Adapun orang yang terbiasa, enggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa kembali surat-surat yang saya perlukan. Kebakhilan mempengaruhi pola hidupnya dan pola pikirnya. Kemudian orang yang bakhil ini menghilangkan keberkahan pada hartanya. Sebaliknya kalau orang yang rajin bersedekah itu mengundang, memancing harta lainnya dari sisi keberkahannya maupun dari sisi zatnya, ya. Dengan sedekah justru menambahkan hartanya dari sisi keberkahan maupun dari sisi zatnya. Sedangkan orang bakhil mengurangi keberkahannya sudah jelas, dan bisa jadi terjadi hal-hal yang dia tidak duga, mengurangi hartanya. Kalau dia sedekahkan memang berkurang, tapi karena dia tidak mau sedekah,
bisa jadi berkurang dari sisi yang lain yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi kena musibah, kena yang lain. Tetap hartanya berkurang juga. Tapi bukan dalam rangka untuk bersedekah. Maka orang seperti ini tersiksa dengan berkurangnya harta dia. Kemudian diingatkan pula orang yang gemar untuk berinfak, walaupun nilainya kecil, tapi memang asalnya ada kecintaan untuk berinfak karena ingat janji dari Allah dan Rasulullah SAW, maka dia akan terbiasa dengannya. Jadi kulina istilah kita. Ya. Berangkat Jumatan, gak lupa, walaupun mungkin kasarannya 2.000, 5.000, tetap bawa. Ya. Dan ternyata masih ada, karena mungkin ya saya pernah dapat transferan donasi cuma 2.000 perak. Saya tanya, ini berapa nominalnya biar direkap? 2.000 Ustaz. Enggak, salah apa enggak nih? Karena kok bisa transfer 2.000? Sampai teman-teman enggak percaya. Dipastikan betul cuma 2.000. Avansat memang segitu adanya. Orang yang memang gemar berinfak, saya lihat memang sering transfer. 50, 30, 50. Satu kali cuma 2.000. Saya hargai sekali. Ya. Ini menunjukkan orang yang terbiasa bersedekah akan enteng, ringan untuk bersedekah juga, sesuai dengan kadar kemampuannya tentunya. Adapun orang yang pelit, bakhil, walaupun hartanya melimpah, kecukupan, bahkan berlebih, ya akan tetap sulit bagi dia untuk mengeluarkan hartanya karena perhitungannya luar biasa. Ya. Orang bakhil ini termasuk orang yang lemah imannya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang pahala bersedekah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan bersedekah. Jadi orang bakhil ini bagian daripada orang yang lemah iman terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat yang menganjurkan dan menyebutkan keutamaan untuk bersedekah. Terkadang ya, seorang bersedekah malu kalau cuma sedikit. Nantilah kalau sudah kaya baru sedekah. Ya. Ini berarti dari dua sisi, satu nunda-nunda amal, ya. Dan ini yang satu lagi tidak memahami keutamaan bersedekah. Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan infak atau sedekah syikki tamratin, separuh biji kurma. Bayangkan. Kalau sekarang mungkin ya benar-benar nggak mungkin ya, hanya sebelah biji kurma diberikan untuk orang lain. Ngasih ya paling nggak 1/4 kilo lah. Ya. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, bukan sesuatu yang hanya teori. Ya. Dikisahkan yang sering kita bawakan di sini. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha di rumah sendirian, ada seorang ibu datang bersama dua putrinya meminta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha tidak ada apa-apa kecuali kurma 3 butir. Itu pun akhirnya diberikan semuanya untuk ibunya 1, putrinya 1-1. Ya. Hingga putrinya ini dengan lahapnya memakan terus sampai habis, sementara ibunya belum sempat makan, anaknya minta lagi. Oleh ibunya dibelah jadi 2, diberikan lagi kepada putrinya. Ya. Dermawannya sang ibu, hatinya ternyuh terhadap anaknya, dia rela berkorban untuk memberikan separuh kepada satu anaknya, separuh lagi untuk satu anaknya. Ini menunjukkan yang dipraktekkan oleh para sahabat dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang paling tidak, ya, apapun yang kita miliki itu bisa untuk bernilai sedekah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu pada wajah saudaramu sedekah. Kalau memang tidak ada apa-apa di rumah, jangan terus cemberut kepada orang yang minta. Saya juga miskin, saya juga nggak punya apa-apa, kamu kesini. Ya. Paling nggak sambut dengan senyuman, itu sedekah kita. Kalau nggak bisa memberi, ya, dengan harta, berilah dengan senyuman, itu minimal. Kata Nabi SAW, senyummu pada wajah saudaramu bagimu sudah sedekah. Kadang karena mungkin kita banyak kebutuhan, betul-betul ini nggak ada yang untuk ya bersedekah, barang 5.000 juga nggak ada.
Ya, apalagi kalau rumah kita ya pinggir jalan yang rame, banyak orang yang sering ke rumah ya, pengemis yang resmi maupun tidak resmi, kadang bawa ya proposal, ada yang bawa kalender, ada yang bawa macam-macam. Ini jangan ditolak dengan ya cemberut, sambut. Kalau mau memberi, berilah dengan yang terbaik. Kalau tidak memberi juga dengan yang terbaik, dengan sedekah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan tentang hadis ini tadi, bahwa orang bakhil ini mahbus anil ihsan, tertahan dari kebaikan. Peluang-peluang kebaikan di depannya terhalang oleh sifat bakhilnya. Maka sebetulnya orang yang bakhil ini tersiksa dengan perilakunya sendiri. Harusnya dia banyak mendapat peluang-peluang pahala yang besar, dengan bakhilnya dia luput dari itu semuanya. Mamnu' anil birri wal khair, dirintangi dari segala kebajikan dan kebaikan. Maka kata Ibnul Qayyim, kana jazaohu min jinsi amalih, balasannya setimpal dengan perbuatannya. Maka orang seperti ini dhayiqur sadr, sempit hatinya, mamnu' minal insyirah, terhalang dari ketentraman. Dan orang seperti ini kecil jiwanya dan banyak suudzon akhirnya. Sedikit kebahagiaannya, banyak sedihnya. Banyak sedihnya, banyak suudzonnya. Ya, karena orang bakhil ini, kalau ada orang yang datang, wah ini mau utang ini, wah ini cari sumbangan ini, wah ini, banyak suudzon akhirnya, ya. Dan akhirnya hidupnya tidak tenang, karena orang yang banyak suudzon, ya sulit menyambut orang, akhirnya dipenuhi dengan kegundahan. Kalau ada pengumuman anjuran untuk bantu rehab masjid, waduh, bangunan lagi, pembangunan lagi, infak lagi. Kalau orang bakhil ya tersiksa dengan ada yang seperti ini. Kalau orang yang memang dermawan, wah peluang ini, kapan lagi? Ini ada kesempatan. Ya. Beda pola pikir yang ada pada orang bakhil dengan orang yang memang sudah Allah Ta'ala berikan padanya kedermawanan. Dari mana dia mendapatkan sikap kedermawanan? Karena keimanannya terhadap firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terutama yang menganjurkan untuk bersedekah dan menyebutkan keutamaannya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga kita mengetahui bahwa orang yang bersedekah itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dipuji pula di tengah manusia dengan sebab pujian Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan orang itu terpuji, mulia di tengah manusia. Sebaliknya, orang yang bakhil dihinakan oleh Allah di hadapan Allah dan dijadikan hina di hadapan manusia. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan hadis berikutnya. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi. Kisah dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Hurairah sampai kepada kita. Pernah ada seorang laki-laki berjalan di tanah yang terhampar luas, ya, di padang pasir. Fasami'a sautan fi sahabatin. Ia mendengar suara dari awan yang ada di langit. Suara itu, isqi hadiqata fulan, siramlah kebunnya si fulan. Ya. Kalau yang menyampaikan bukan Nabi SAW, ya belum tentu kita percaya. Gimana ini? Yang menyampaikan bukan Nabi. Ada suara dari awan di atas langit, tapi yang menyampaikan Nabi SAW, wajib kita percayai. Karena Nabi SAW menyampaikan berita pasti benar, shadiqul masduq. Ya.
Maka tak kala ada suara dari langit, ya, dari awan yang ada di langit, suaranya jelas, perintah, siramlah kebunnya fulan. Maka awan itu pun terus bergerak ke arah kebun tertentu. Lalu kemudian menumpahkan airnya di kebun tersebut yang penuh dengan bebatuan. Artinya asalnya tanahnya tanah tandus, kemudian disirami menjadi peluang untuk ditanami, penuh kesuburan. Namun tiba-tiba dari sini terlihat air itu mengalir, terus mengalir, kayak istilahnya jadi kalenan, ya, karena jatuhnya ya di tanah yang ya banyak batu-batunya, tidak langsung di situ, dia ngalir airnya. Oleh lelaki ini diikuti. Ternyata sampailah air ini di suatu kebun yang ada seorang di situ sedang mengelola kebunnya. Maka lelaki tadi bertanya kepadanya, "Ya Abdullah, masmuka?" Wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala fulan, namaku fulan. Lil ismi alladhi sami'a fi sahabah. Disebutkan nama sebagaimana yang dia dengar takala ada suara di awan tadi. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi? Wahai Abdullah, kenapa engkau bertanya lima tas'alni an ismi? Kenapa engkau bertanya tentang namaku? Faqala inni sami'tu sawtan fi sahab. Sungguh aku mendengar suara di awan. Alladzi hada ma'uhu, yang awan ini, inilah airnya. Awan itu bergerak kemudian turun menjadi hujan. Dan mengatakan iski hadiqata fulan. Siramlah kebunnya fulan. Lismika, menyebutkan nama engkau, tapi di sini enggak disebutkan namanya. Fama tasna'u fiha, sebetulnya apa yang kau lakukan di kebun ini? Faqala, orang tadi yang namanya disebutkan ya dalam suara yang di awan tadi mengatakan, amma idza qulta hadza, bila kamu memang berkata seperti ini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu. Rawahu Muslim. Ya kalau memang engkau mau mengatakan seperti itu, ya aku beritahukan maksudnya gini. Bahwa aku memperhatikan hasil dari kebunku ini. Sepertiganya aku sedekahkan. Sepertiganya lagi untuk aku makan bersama keluargaku. Dan sepertiganya lagi untuk modal bertanam lagi. Bercocok tanam butuh modal sepertiganya. Ya. Hadis ini sahih Imam Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini yang luar biasa. Orang yang dermawan langsung di dunia mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kebunnya mendapatkan prioritas dari awan. Ya. Terdengar bahkan sampai awan itu disuruh untuk nyiram ke kebun orang yang dermawan ini. Dermawannya luar biasa. Hartanya dibagi 3. Ya. Yang sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk makan dia dan keluarganya, sepertiga lagi untuk modal lagi. Ya, karena memang bertani bukan hanya untuk benih, ya, untuk pengelolaan, untuk apa, mungkin nyampe sepertiga ya. Orang yang dermawan seperti ini oleh Rasulullah SAW digambarkan balasannya kontan di dunia. Ya, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung mendapatkan siraman pada kebunnya. Tentunya ini yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, dan banyak yang kadang kita rasakan ya, atau dirasakan oleh orang-orang dermawan. Banyak balasan-balasan bagi orang dermawan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian setelah selesai tentang bab masalah kedermawanan ini, beliau melanjutkan pada bab an-nahyu anil bukhli wasyukh. Walaupun sebagian sudah disinggung tadi. Bab tentang larangan dari bakhil dan kikir. Ya. Kenapa disebutkan dua adanya? Al-bukhl wasyukh. Ya. Kalau istilah kita, asyukh itu lebih parah daripada bakhil. Ya, lebih parah daripada bakhil. Tingkatannya lebih parah lagi. Kalau disebutkan oleh para ulama, syukh itu di samping dia
kenceng megang hartanya, dia juga berambisi memiliki yang berada pada orang lain, rakus ya. Syuh ini di samping dia kikir juga rakus, gak merasa cukup dengan yang dimilikinya. Adapun kalau bakhil, sekadar dia gak mau berbagi ya. Hanya ego, individualis dia ya. Makanya orang-orang yang ego, individual, sebetulnya intinya ya bakhil ya. Beliau menyebutkan, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab larangan dari bakhil ini menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama, amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usrah. Adapun orang yang bakhil wastaghna dan dia merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna serta mendustakan terhadap yang terbaik, mendustakan jannah dan mendustakan surga, maka kami mudahkan dia untuk memperoleh kesulitan ya. Di sini orang yang bakhil dikaitkan dengan apa? Mendustakan, berarti lemah iman atau bahkan bisa jadi tidak beriman terhadap surga, tempat balasan bagi orang-orang yang dermawan ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, padahal hartanya tidaklah berfaedah bagi dia nanti tatkala dia sudah mati. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, ayat sudah banyak mengingatkan ya, agar kita tidak terlalu kenceng memegang harta, hanya memikirkan diri dan keluarga, seolah-olah harta itu akan terbawa ke dalam kematian. Padahal harta yang ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, yang akan kita petik justru yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diceritakan annahum dzabahu syatan. Aisyah menceritakan ada beberapa sahabat menyembelih kambing. Nabi SAW bertanya, ma baqiya minha, mana yang tersisa dari kambing tersebut? Aisyah mengatakan, ma baqiya minha illa katifaha, daging kambing sudah enggak tersisa kecuali bagian yang enggak berharga, sudah bagian kecilnya yang dagingnya sedikit, dengkil istilahnya. Qala baqiya kulluha ghairu katifiha. Bahkan Nabi SAW mengatakan baqiya kulluha, tersisa seluruhnya selain katifiha, selain dengkilnya. Nabi SAW justru mengingatkan yang dimakan justru itu yang habis ya, yang tersisa yang disedekahkan itu yang akan kita jumpai. Ini yang sering ya kebalik pada diri kita, seolah yang kita nikmati itu yang bagian kita, yang kita nikmati untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk tempat tinggal. Padahal harusnya difahami bahwa yang untuk bersedekah itulah yang milik kita. Ini yang sering kita tahu teorinya, namun kadang berat mempraktekannya. Makanya orang yang bakhil pemikirannya sebaliknya ya, yang miliknya ya memang yang dia kuasai. Kalau yang disedekahkan seolah-olah menguntungkan orang lain, padahal yang namanya orang bersedekah itu kebaikan bagi diri sendiri ya. Sedangkan kebakhilan dikatakan huwa syarrul lahum, itu keburukan. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam surah At-Taghabun ayat 16, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa mengendalikan kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Orang yang selamat dari sikap kikir bakhil ini orang yang beruntung.
Walaupun terkadang hartanya habis, berkurang banyak untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Orang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan perlu kita ketahui nanti ya, ada penjabaran bahwa yang namanya bersedekah sebagaimana telah lewat tidak hanya dengan harta. Sebagaimana bakhil tidak hanya kaitannya dengan harta, ada bakhil dengan yang lainnya. Insyaallah nanti setelah adzan kita sampaikan. Monggo, muadzin. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahayanya kebakhilan, ya tentunya banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari kebakhilan ini. Karena kadang kita merasa pede dengan sikap dirinya bisa menghilangkan kebakhilan. Padahal kita lemah, ya, manusia lemah. Dan yang menguasai hati kita bukan kita. Maka jangan mengandalkan diri sendiri untuk menghilangkan kebakhilan. Dan kebakhilan ini tidak berkumpul dengan keimanan sebagaimana kita sebutkan di awal. Makanya di samping berdoa juga memperkokoh keimanan. Kata Nabi SAW, la yajtami'u syukhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Tidak berkumpul kebakhilan dan iman di hati seorang muslim. Hadis sahih dari Imam Nasa'i. Karena kalau orang yang beriman, itu tadi sudah kita terangkan sebelumnya, percaya terhadap perintah dan keutamaan orang yang bersedekah dan ancaman bagi orang yang bakhil. Dan Nabi SAW di antara hadis yang menganjurkan kita berdoa, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW yata'awwadhu, berlindung ya dari beberapa hal di dalam doa di akhir salat sebelum salam ya. Jadi doa yang kita baca setelah tahiyat akhir sebelum salam bukan hanya berlindung dari dajjal ya, bukan hanya minta tolong agar kita dimudahkan berzikir a'inni ala dzikrika wa syukri husni ibadatik, tapi juga di antara doa yang kita diajari untuk membacanya ya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kebakhilan. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut. Wa a'udzubika min adzalil umuri, dan aku berlindung kepadamu dari umur pikun.
ya, masa yang membuat kita sudah tidak normal lagi, ya, kadang ngeblank, pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Hadis sahih Imam Bukhari. Di antara yang kita, ya, takutkan pada diri kita bakhil ini, ya, karena ini indikasi kelemahan iman kita. Semakin bakhil semakin lemah. Kalau bakhilnya sudah berlebihan, maka bisa sampai menghilangkan keimanan, wal iyadzubillah. Makanya dulu Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat jadi khalifah, pertama kali beliau jalankan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Orang-orang yang tidak membayarkan zakat, ya. Karena, ya, dalam kebakhilan ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan paling tinggi, paling dahsyatnya kebakhilan, bakhil dengan sesuatu yang fardu, yang wajib ain. Misalnya orang yang sudah memiliki harta mencapai nisab, harta yang harus dizakati, apalagi zakat fitri, kok nggak mau? Wah, ini sudah keterlaluan, ya. Atau orang yang tidak mau menunaikan kewajiban menafkahi keluarga, ini fardu ain bagi para suami, ya. Kok malas-malasan, nggak mau kerja, walaupun bisa jadi istri punya penghasilan. Penghasilan istri tidak menghalangi seorang suami harus menafkahi keluarganya, istrinya, ya. Dan juga termasuk yang wajib, ini kadang-kadang terluputkan, ya, pada diri kita, ad-diyafah al-wajibah, menjamu tamu yang wajib, ya. Kalau ada tamu, di antara bentuk menghormati tamu adalah menyuguh suguhan. Kalau kita, ya, minimal air lah, bisa air putih, bisa air teh, ya, sesuai yang kita tawarkan misalnya, atau cemilan dan yang lainnya. Nah, makanya kadang terlihat orang yang bakhil, diantaranya tak kalah memperlakukan seorang tamu. Nah, kemudian yang kedua, al-bukhlu bima yustahab, bakhil dengan sesuatu yang mustahab, ya, bakhil dengan sesuatu yang dianjurkan untuk ditunaikan. Seperti bakhil dengan adanya sedekah untuk yatim, untuk orang-orang yang du'afa, lemah dari kalangan para janda misalnya, ya. Atau sedekah untuk pembangunan tempat-tempat kepentingan kaum muslimin, masjid misalnya, lembaga pendidikan, pondok, santren, atau madrasah atau yang lainnya, ya. Ini yang mustahab, ya. Apalagi ada penggalangan dana untuk orang-orang kena musibah misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, bakhil dengan ilmu. Orang yang sudah memiliki ilmu namun tidak mau memberikan kepada orang lain, ya. Suruh menyampaikan pengajian padahal dia berilmu, nggak mau, mungkin sibuk, ya, dengan dunianya, padahal dia punya. Makanya dikatakan para ulama, zakatul ilmi ta'limuhu, zakatnya ilmu adalah mengajarkannya, ya. Memang asalnya mengajar itu tuntutan orang yang berilmu. Kalau dulu, ya, orang yang mengajar itu semangatnya luar biasa, karena merasa itu tuntutan, itu zakat yang harus dia tunaikan, ya. Kepentingannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah An-Nisa 37, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk bakhil dan menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dari karunia-Nya. Di antara karunia yang Allah berikan kepada manusia adalah ilmu, ya. Ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, ya. Kalau orang memiliki ilmu keduniawian yang bermanfaat, dia pentingkan untuk dirinya, ya. Malah kadang-kadang dibisniskan, ya, sebenarnya boleh. Tapi kalau dia mau sedekahkan untuk kepentingan khalayak, ini lebih bagus tentunya. Dia dermawan dengan keilmuannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 174,
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Alkitab, menyembunyikan ilmu tentang agama ini, dan bahkan menukar dengan urusan dunia yang tidak berharga, ya, diperjualbelikan, ya, dibikin tarif, maka dikatakan mereka itu makan dalam perut mereka api neraka. Allah tidak ngajak bicara mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka, bagi mereka azab yang menyakitkan. Karena bakhil, kalau dibayarnya mahal pakai tarif baru dia mau ngajar. Ini bahaya, ya. Ini yang menjual agama untuk dunia. Ancamannya tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti, dihinakan, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapat azab yang menyakitkan, wal'iyadzubillah. Maka orang yang berilmu harus berzakat, bersedekah dengan ilmunya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tarkus sana Allah, meninggalkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pujian di belakangnya. Ini bakhil. Kadang menyebut nama orang saja kita embel-embeli di belakangnya atau di depannya, ya. Yang akan menyampaikan pengajian kali ini Kiai Haji, di belakangnya hafizahullah misalnya, atau ungkapan-ungkapan yang lain. Ini manusia, disebutkan namanya, disebut gelarnya, disebut doanya. Adapun tak kala menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, gak ada doanya, gak ada sanjungannya, bukan doa, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang, ya, kita pelit nyebut nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada as-sana. Tadi bukan doa, ya, maksudnya pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam tulisan kadang ada orang menggampangkan dengan SWT, ya, kelamaan ngetik Subhanahu wa taala, singkat aja SWT. Oleh para ulama dikritik, ini doa apa ini, ya? Kalau ngetik pun mestinya lafadznya dari lisan kita keluar, Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bakhil dengan tidak mau sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala nama beliau disebut. Kata beliau, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Hadis rawahu Tirmidzi. Orang bakhil itu diantaranya orang yang disebutkan namaku di sisinya, dia tidak sholawat atasku. Ya. Sholawat itu bukan yang sering sekarang jadi konser, ya. Sholawat itu justru kapan nama Nabi kita Muhammad SAW segera ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang yang menghargai beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Menandakan ini orang yang dermawan dengan, ya, sholawatnya, doanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bakhil dengan ucapan salam, ya. Bakhil tidak mau mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, abkhalun nasi man bakhila bis salam. Manusia paling bakhil yang tidak mau mengucapkan salam karena bakhilnya, ya. Man bakhila bis salam, yang bakhil tidak mengucapkan salam. Hadis riwayat Tabrani wal Baihaqi dalam Syu'abul Iman dikatakan sahih. Maka jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim. Itu bagian daripada kedermawanan kita. Yang tidak mengucapkan berarti ada cikal bakal kebakhilan, wal'iyadzubillah. Insyaallah ini pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kebakhilan, kekikiran, kepelitan, dan berbagai macam jenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.